Puji Tuhan, hari ini adalah kesaksian yang betul-betul luar biasa di mana kita akan menyaksikan tentang bagaimana kita lagi pengurapan, yaitu naga tanah. Saudara, kita akan melihat bagaimana petanya lebih dulu. Saudara, kita akan perhatikan petanya supaya kita bisa tahu. Di sini saudara, kita akan lihat peta itu benar-benar saya juga tidak tahu peta ini bagaimana untuk saya lewati, tetapi saya meminta untuk orang tahu membuatkan saya peta. Tapi sebelumnya saya berpuasa itu Tuhan sudah tunjukin peta ini. Jadi saya betul-betul mengerti bahwa Tuhan itu memberikan saya luar biasa di tengah-tengah kita. Nah, kita lihat ini, saudara. Kalau kita melihat di bawah itu adalah Samudra India, di atas adalah Laut Jawa, dan di sebelah saya sini adalah Selat Sunda. Nah, yang kita bicarakan tentang naga tanah itu panjangnya mulai dari Pacitan. Saudara, itu adalah kepala naganya. Ya, saudara, kita akan perhatikan lagi satu gambar ini. Kepala naganya di sebelah sini, saudara. Ini adalah Pacitan. Kemudian kita melihat nanti di bagian-bagian itu kita akan tahu bahwa di tempat ular naga itu berada, kita mendapat banyak kesaksian dan kita tahu rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Sekarang kita bicara bagian kepala itu di Pacitan, terus bagian ekor, kipas ekor itu di Banten dan Jakarta sekitarnya. Saudara masih ingat pada masa-masa Jakarta ada gempa. Nah, itu adalah kipas atau ular naga itu memiliki ekor dan ekor itu membentuk seperti kipas. Nah, nanti ada kesaksian yang berikutnya. Saya hanya menerangkan aja. Jadi Pacitan itu adalah kepala naga dan Banten dan Jakarta sekitarnya adalah ekornya. Nah, badannya di mana, Bu? Badannya itu ada di Cilacap. Barusan ini saya ada di Cilacap. Nah, kita akan bersaksi tentang Pacitan lebih dulu. Dan kita tahu bahwa ini harus perlahan-lahan supaya saudara tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa dan kita tahu bahwa kesaksian yang memberi kehidupan pada kita itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Selama kita menyenangkan hatinya, Tuhan pasti memberitahu semuanya. Saudara, kita akan masuk di dalam kesaksian tentang kepala naga tanah lebih dulu. Kepala naga tanah itu ada 4 titik, saudara, di lokasi di mana lokasi itu adalah lokasi Pacitan, saudara. Naga tanah itu ketika saya berdoa, Tuhan izinkan saya ada di Pacitan, saya juga tidak tahu Pacitan bagaimana, luasnya bagaimana, kondisinya bagaimana, alamnya bagaimana, saya tidak tahu, saudara. Yang jelas di tempat Pacitan itu yang saya tahu, saya harus pergi ke sana dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama-tama saya memasuki hutan kawasan, saudara, yang penuh dengan banyak rock, di mana waktu itu kita sudah ada di tengah malam di daerah itu. Dan pada saat di daerah lokasi di mana saya belum sampai di daerah Pacitan, kita ini dihadang dengan penguasa-penguasa roh yang ada di hutan itu. Salah satunya adalah penghuni alam rimba hutan, di mana waktu itu saya berdoa, kenapa kok mobil ini berputar-putar gitu, enggak sampai di hotel. Karena ini kan sudah malam, kita harus istirahat, besok tuh berangkat pagi, kita tuh harus tahu di mana titik naga itu, kepala naga itu, dan saya enggak tahu peta, enggak tahu apa-apa. Saya itu hanya berpegang dengan iman dan Tuhan mau tunjukin di mana, saya hanya mengalir aja. Selama itu juga begitu pelayanan kita. Jadi setelah saya berdoa, Tuhan tunjukin ada satu kuasa yang besar di situ, saudara. Di tengah-tengah hutan rimba itu yang penuh dengan liku-liku itu ternyata ada penghuninya, ular panjangnya 1,5 meter. Jadi warna ular itu emas kuning mengkilap dan di belakangnya seperti mendesis. Jadi mobil itu ada suara yang mendesis. Jadi sopirnya sudah berdiri, ya, sudah bulu romanya
bergidik kasarnya. Dia merasa tegang sekali dan saya tahu semuanya tegang di dalam mobil itu. Dan pada saat itu mulutnya panjang sekali saudara, dan matanya ada cekungannya ke dalam. Jadi ular itu masuk ke dalam matanya, itu enggak seperti yang keluar gitu, tapi ini masuk ke dalam dan ada ukiran goretan. Jadi matanya ada ukiran desisnya tuh sering sekali, sehingga pada saat itu saya merasa bahwa enggak boleh aku cerita, nanti tambah mereka takut. Jadi saya hanya berdoa dalam hati, dan saya melihat supirnya betul-betul sudah mulai bingung apa yang dia lakukan. Saya hanya berdoa, memuji-muji Tuhan dalam hati. Tuhan hanya bilang, berkata dalam rohnya, no, the sick in me, to Pierma. 3 kali kamu melewati tikungan, kamu akan menemukan hotel. Aduh, ya apa nih ngomong Bapak, kan nanti saya dipikir aneh gitu Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Terus nanti kalau di 3 tikungan itu, terus ya apa Tuhan? Sudah, ikuti aja, mengalir. Ya sudah, jadi aja. Gelap, tambah gelap, masuk, tambah masuk, aneh gitu saudara. Saya melihat setiap pohon sepanjang jalan tikungan itu, pohon itu bercahaya. Jadi pohon-pohon itu kan ada yang panjang, ada yang pendek, itu bercahaya. Dengan di tengah-tengah pohon yang bercahaya itu saudara, saya merasa ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati saya. Begitu saya minta Tuhan singkapkan yang terselubung, maka ternyata pohon-pohon itu berupa tombak. Dari tombak, ternyata itu sesuatu, kalau orang pintar bilang itu bisa diambil menjadi jimat, saudara. Jadi saat itulah pohon-pohon di hutan itu betul-betul menyala, tapi menyalanya bukan dari Tuhan. Dan hutan itu betul-betul penuh dengan tebing. Jadi ada bukit-bukit gitu yang terjal, dan secara logika saudara, saya tidak mampu. Kalau saya mau kembali lagi, waduh ngeri ya. Aku ini sendirian di sini, terus ya apa? Kalau logika aja saya berpikir, saya tahu bahwa ini adalah pembentukan iman saya. Ketika saya bertemu dengan pohon yang berbentuk tombak-tombak itu, malaikat Tuhan berkata, jangan takut, katanya, aku menyertaimu. Maka saya melihat setan yang memakai bentuk tombak itu tadi saudara, ia bisa menembus tubuh roh jiwa kita. Jadi kalau kita kosong, tidak ada rohnya, dia bisa masuk gitu. Tapi kalau dia memakai jimat, dia juga bisa masuk. Tapi kalau anak Tuhan tidak akan bisa masuk. Amin. Anak Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan baik ya. Kemudian saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni hamba-Mu nih. Kalau sampai tembus ke tubuh roh jiwa mereka ya apa? Mungkin sopir, mungkin juga yang mengikuti saya ya apa Tuhan? Dan bilang, selama aku menyertai di sini, saya catat saudara, ketahuilah iblis atau setan itu memiliki kuasa untuk menghancurkan. Dia bisa membawa ke alam masa lalu supaya manusia itu terpedaya, lalu ditombaknya langsung, hilang lenyap manusianya. Jadi bisa hilang saudara manusianya. Kemudian di sini katakan juga berarti manusianya sudah masuk tawanan, betul. Jadi daerah Pacitan itu di sekitarnya tuh sudah terbiasa mereka kalau ada yang hilang, ada yang bisa ditemukan tetapi sudah menjadi mayat, ada yang ditemukan juga dalam posisi ngeheng, dalam arti kosong. Itulah cara pengambilan danyang-danyang di sana. Waduh, saya gitu tuh, Tuhan tak serano semua, seluruh keluarga saya, seluruh lokasi ini dan seluruh mobil ini dan juga sopir dan juga yang mendampingi saya, perempuan saudara. Saya berdoa, ngeri sekali malam itu. Tetapi dengan malaikat mengikuti. Jadi malaikat itu sekarang ada di depan saudara, di depan baris depan di mobil itu. Malaikat sedang memakai trompet memuji-muji Tuhan dengan genderang, kecapi, semua takut sudah mundur, buka semua. Jadi kan tadinya kan kayak nutup gitu. Begitu ada puji-pujian, malaikat memuji-muji, semua dibuka. Jadi mobil saya itu kelihatan ada terang, itu terangnya dari Tuhan itu dari mobil saya itu dibuka. Saya baru tahu ternyata kuasa Tuhan itu dengan pujian itu besar khasiatnya, saudara. Amin. Padahal yang nyanyi cuma saya tahu, saudara. Mereka juga tidak seberapa hafal, dan saya juga nyanyi dalam hati saya, tidak mungkin saya teriak-teriak kan jadi dipikir aneh, saudara. Nah dari situlah baru saya menyadari bahwa sekarang saya sudah ada betul di tempat itu, di Gatengkongan ada hotel di situ, terpencil di pedesaan, tapi udaranya segar,
Ya saudara, saya berdoa, tempatnya sempit, saya berdoa, Tuhan Kau buka jalan, Kau yang melindungi saya. Nah, saat itu pagi, saya janjian, pagi jam berapa? Jam 5? Boleh? Tapi begitu saya jam 5, saya si teler, dalam hati kecapian. Tuhan, jam 5 Tuhan, tidak bisa bangun Tuhan. Ini apa mata lengket, dan bilang, bangun kamu, sembah aku, puji aku. Waduh, langsung saya bangun saudara. Waduh, tidak boleh, berarti Tuhan saya bilang itu berada sesuatu. Kita berdoa. Saya panggil orang yang mendampingi saya, mari kita doa. Begitu doa, muji, baca firman satu-satu, dia tak suruh baca, saya suruh baca. Kenapa kita membaca firman dalam Alkitab? Karena dengan firman itu lidah bibir kita dimentereh. Amin. Setiap apa yang kita lakukan kita dimentereh. Amin. Jadi saudara jangan menganggap remeh membaca firman Tuhan itu. Oh, aku dapat ayat elek. Ayat itu penting saudara, karena firman itu akan mementerai hidup kita. Nah, akhirnya yuk kita maju. Begitu pagi kita maju saudara, maju dalam arti kita naik mobil, dan Tuhan berkata, kamu setelah di hotel itu anakku, katanya, kamu bawa perminyakan. Ya, tak bawa Tuhan, ndak kecil, sak botol besar. Ya, dalam hati saya, Tuhan sesiap suruh bawa botol besar, oke. Itu berangkat kamu dari hotel ini sebelah kiri. Waduh, sebelah kiri. Ya ampun ya. Terus saya ngomong apa gitu, terus bapaknya, Bu, mau kemana? Sebelah kiri Pak. Ya wes, berarti kan enak, sebelah kiri. Nah, dalam perjalanan sebelah kiri itu tidak berhenti. Bapak ini juga, Bu, di sini, ini mau kemana? Sudah jalan aja Pak. Kenapa? Karena di tengah posisi kita itu mengurapi kepala naga ini, kita itu harus menemukan titiknya, di mana tempat itu tinggal tidurnya naga itu, kepalanya ditaruh. Waduh, di mana ini Tuhan? Saya kan tidak tahu. Tuhan bilang sudah terus saja, dan kamu harus menemukan tempat ini di suatu desa saudara. Dan desa itu saya juga waktu itu kita lupa memfotonya, memberikan foto, maksudnya di foto gitu. Cuma Tuhan bilang berhenti kamu di sini, dan di tempat ini kamu tanya sama perangkat desa boleh, orang di sekitarmu boleh, tanya, temukan ada tempat yang keramat enggak di sini. Waduh, gila ngomong ya. Sudah, gimana lagi Pak? Maaf ya Pak. Ya, jadi kita turun, karena kan supir enggak mungkin tahu. Kita yang turun sendiri sudah, terjun turun sendiri. Pak, maaf ya Pak. Ya katanya. Bapak ini sudah lama di daerah ini. Saya kelahiran saya di sini Bu. Pak, ada enggak tempat yang sering dibuat pemujaan di sini? Saya bilang, keramat itu enggak sudah. Oh ada 3 Bu. Mateng, mana ini 3? Ya toh, 3 Pak. Iya. Terus apa Pak? Oh di ujung sana gitu. Nah saya begini, Tuhan, dalam perjalanan itu saya bilang, ini Tuhan pimpin, karena saya punya firman tadi, hingga perkataan saya diurapi. Langsung bilang, yang terdekat Pak. Oh ya mari. Jualan. Sudah tahu, jalan itu bukan jalan yang landas. Jalannya tuh banyak batu kerikil, banyak pring-pring, kayu-kayu yang bisa nyusup kaki. Dan saya tidak pakai sepatu. Itulah saudara, saya lupa. Saya pikir enggak apa-apa lah. Kita kan enggak sampai ke pelosok-pelosok gitu. Ternyata masuk sudah. Begitu masuk, hampir aja kaki saya itu kemasukan seperti ada kayu yang seperti tajam gitu, hampir masuk. Kalau masuk, waduh, mungkin darah saya sudah kecocoran dari sana segini besarnya. Mau masuk, seperti ada malaikat Tuhan yang melindungi saya, terangkat kaki saya tiba-tiba, terangkat. Jadi begitu terangkat gitu, langsung ada sesuatu yang mengangkat saya, sehingga saya merasa, aduh, kok ada sesuatu yang aneh ya, kok ada yang bendal gitu. Ternyata saya tanya, Tuhan, apakah ini roh Engkau atau sesuatu yang mengangkat saya? Tuhan bilang, kan aku menyertai kamu, yang jalan di depanmu tuh aku. Oh, lega saya. Setelah sampai, ternyata sudah lihat ini pohon. Saya lihat, gak ada apa-apa. Saya pikir gak ada apa-apa. Saya sampai lama, Bu, saya pikir loh, kok gak serem gitu, maksud saya gak terlalu serem sampai buayang lo apa. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan berpikir yang enggak.
Kalau kita masuk dalam tempat seperti ini, tidak boleh mikir, wah aku senang, oh ngono ae. Tidak boleh, saudara. Kita harus berdoa, tetap bersandar pada Tuhan. Oh ya, ampuni Tuhan, saya langsung sadar. Kalau enggak, mungkin saya bisa kebawa, saudara, di alamnya roh ini. Begitu saya berdoa, Tuhan tak serano. Kan enggak mungkin saya di sampingnya Bapak ini, Pak saya tak doa. Enggak mungkin, saya berdoa sendiri, buka mata, saya berdoa, disingkapkan. Ternyata di situ itu namanya Desa Donorejo. Di situ ada punden keramat, sudah di sana kita berdoa. Pada waktu itu tempat itu betul-betul dipercaya oleh penduduk. Kalau musim panen tiba, mereka mempersembahkan hasil buminya. Mereka dan kata penduduk di sana, punden itu adalah yang kecil di depan sering dipakai jadi yang besar. Keramat ini dipakai. Ternyata tempat keramat ini dipakai oleh naga tanah itu untuk memutahkan, saudara, memutahkan air liurnya, gitu loh. Jadi ternyata naga itu juga seperti sapi, tahu ya? Sapi itu kan binatang itu kan juga mengunyah, terus juga dikunyah dikunyah lagi, tapi ini dibuang. Jadi air liurnya itu sudah di mana-mana. Makanya ketika saya berdoa, kok aneh, kok ada seperti yang lengket-lengket seperti lem gitu, warna hijau semua. Jadi begitu saya doa dalam mata rohani saya, bukan dalam mata kasat, tidak ada, tapi secara rohani saya tak terkejut, mundur sampai mau hampir nubruk di belakang saya pikir ini kok ada hijau-hijau kental-kental, apa ternyata air liurnya naga itu. Dan setelah itu kita minta permisi sama Bapak, Pak boleh enggak saya tak di sini sebentar, hanya saya berdoa, bukan berdoa untuk minta apa, enggak, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau pohon ini memang keramat, ya pohon ini atau punden ini keramat, tak serana semua. Saya ini hanya hamba, engkau mau bertindak apa? Saya tidak bisa keluar lepas semua, harus keluar sama perangi saya nggak pas, sudah. Saya bilang tak serana semua. Begitu saya tak serana semua, ada sosok roh orang tua yang rambutnya panjang berapa meter gitu, dia jalan gini lewat pohon itu. Dia memandangi saya bilang, saya harus apa gitu, apa tak usir Tuhan, apa harus saya tenggeng atau saya harus ngasih minyak urapan gitu, saya kan tidak ngerti, saya ini hanya hamba, saya bilang gitu. Dan bilang mengalir, berarti mengalir kan tidak berdaya apa-apaan, mengalir sudah. Setelah itu biarkan lewat sudah, karena panjang dia tidak bisa jalan cepet toh. Begitu sudah agak ke samping saya sini, jadi melewati saya, bayangin kalau melewati saya gimana, sudah kelihatan gitu. Saya bilang, Tuhan tak serano tubuh roh jiwaku tak serano. Begitu lihat hilang seret. Akhirnya saya baru berdoa, Tuhan bilang kasih minyak urapan hambaku, kasih, sudah. Begitu kasih, lega saya, aduh sudah beres, ini air liur ternyata sudah. Hambaku, keluar kamu dari sini. Ya keluar. Pak terima kasih ya Pak. Ya, kita melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan Bapak ini bingung lagi, mau kemana Pak? Bu, terus saja Pak. Gak tahu perintahnya apa. Saya berdoa dalam hati memuji Tuhan, baca firman, memuji Tuhan, doa. Saya selalu tidak tahu apa yang saya lakukan. Ini loh ya apa gitu. Sekarang kita mau kemana gitu. Dan bilang, kamu harus masuk terus sampai kamu menemukan satu desa di tempat itu. Cuma satu desa. Waduh, karena sudah saking lama berjam-jam, saya tanya, Pak supir, ya Bu, maaf mau tanya, Bapak orang sini ya? Ya, saya asli orang sini, asli gitu ya. Pak, Bapak kalau lewat di sini pernah enggak Bapak dengar ada satu desa yang terpencil? Desa apa tuh Pak ya namanya? Sampai 5 menit sudah. Terus dia garuk-garuk. Waduh Bu, gak ero Bu, ndak tahu aku Bu, mboten ngertos kula. Gak tahu, ndak tahu. Waduh, katanya lahir sejak kecil kok ndak tahu. Saya enggak biasa kesini Bu, gitu. Ya udah kita doa. Saya doa dalam hati, kita doa. Akhirnya Tuhan bilang, ini nanti masih lagi, kamu melewati terus saja, nanti aku beritahu. Ya sudah,
Terus ya Pak, Bu, dia bilang gini, Bu, diterus no, ini nanti iso di batas Bu, sudah Pak, mengalir aja, terus saja, terus. Di saat-saat terus itu Tuhan bilang, kamu nanti akan menemukan 3 mata air. 3 mata air Tuhan. Oh, saya tahu jawabannya. Ya wis, ada satu desa gitu. Pak, masuk sini Pak. Tolong Pak ya tanya, no, di sini ada ndak mata air? 3 mata air sekaligus di tempat lokasi itu. Tanya Bapak supir aja. Gak ada ya, gak ada gitu ya. Terus saya jalan terus lagi. Pak, mungkin di sini Pak. Tanya lagi. Gak dengar aku, mana ada? Semua tuh gak ada sudah. Semua bilang gak ada. Sampai supirnya bilang gini, Bu, kamu ae sing turun ngomong dewek, ngomong bicara sendiri. Spegel deh mungkin ya. Saya gini aduh lah. Saya turun, ya apa nih? Ya apa? Tanya sama Tuhan lagi, Tuhan boleh enggak saya turun? Jangan turun dulu. Aku enggak mau kamu turun. Kenapa Tuhan? Sudahlah, jangan turun dulu. Ya. Batas sampai di tempat mobil itu dia berhenti. Cit gitu kan, saya kaget. Ini jangan ngantuk sudah. Ada apa Pak? Bu, lihatlah ke depan. Apa Pak? Itu adalah hutan. Ya, saya tahu Pak. Apakah Ibu mau ke sana? Katanya. Iya Pak, itu angker. Apa? Angker. Ya Pak, ya. Pak, Bapak percaya sama Tuhan? Ya percaya. Ya udah, ayo kita masuk ke hutan. Bu, ini sudah jam berapa? Nanti Ibu kemalaman di situ. Ya saya tahu Pak, tolong ya Pak, sudah sampai di sini masa mau kembali? Saya ini dari jauh Pak. Diomongi ngomel dewe, diomongi gak ngerti karepe, gitu, gak ngerti maksudnya. Udah jalan sampai di batasnya hutan itu ada bapak-bapak, ada bapak itu 1, 2, 3. Satu yang ngambil rumput, satunya tuh menyangkul, satunya duduk-duduk gini. Nah, Tuhan bilang, tanya sama orang ini. Waduh, saya tuh takut Pak Tuhan, orang bapak ini sudah kudu emosional. Emosi. Saya takut Tuhan. Tidak apa-apa, doakan. Tak doa Tuhan, bapak ini aku lupa namanya siapa. Tuhan, tolong Tuhan sentuh hatinya untuk sama melayani. Saya melayani, dia melayani. Saya diam. Amin, baru amin. Bu, boleh enggak saya tanya sama orang itu? Lah lucu saudara. Boleh enggak saya tanya sama orang itu? Lah lucu. Padahal saya enggak minta, dia sendiri bilang, boleh enggak saya tanya? Oh boleh, tambah peneran dalam hati saya. Boleh Pak, silakan gitu. Ya sebentar ya Bu, sabar. Sebentar ya Bu. Saya sampai ndongo. Tadi marah-marah, sekarang jadi kayak gitu. Ya sudah. Oh Pak, sopan jadi dilihat itu, walem. Tuhan sudah ubah. Amin. Tuhan sudah mengerti bagaimana kerinduan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dikacaukan dengan banyak hal. Hanya dia. Bapak yang pertama, aduh, hati saya deg-degan. Bapak yang kedua, kowe ngerti? Tanya. Kok tahu keneng-keneng. Bapak yang ketiga, yang jabut rumput itu, aduh sudah kecil, hitam, gondol gitu saudara. Kan gak kayak orang gak ngeromesi gitu saudara. Begitu ditanya, kamu ini ngerti kan? Aku ngerti. Sampai gitu, semangat, pol. Sampai bingung. Itu di sana, wah tahu. Gini kan berarti dia tahu. Lega. Hampir nafas saudara. Begitu dia masuk, jebret, dia ngawasi saya dari atas sampai bawah. Siapa yang ngawasi? Sopirnya. Ibu ini siapa tuh sesungguhnya? Katanya, kok tahu? Ini desa yang terpencil Bu, dan melewati hutan angker. Coba Ibu, bisa ndak berpikir? Saya tahu Pak, badannya dia. Kamu tuh perempuan, aku wedi yo, takut toh. Apalagi kamu perempuan sopo gitu kasaran. Di sini ini banyak, ketika masuk di sini banyak begal. Coba saudara gimana pikiran saudara? Di sini banyak begal, di sini banyak perampokan. Gimana?
Sia-sia ndak? Secara logika Tuhan, ini apa? Tak serano aku ndak peduli Tuhan, tak serano sudah dia was-was sampai ngelirik sana ngelirik sini, spion dia pokoknya ngawasi semua. Yes, Tuhan atur semua matanya selalu ngawasin. Sudah sampai di tempat di mana dia mau jedok, sudah di tempatnya hutan itu dia belok gitu, ada tengkongan kecil itu. Loh, ini loh. Pak, ini Pak. Loh, Ibu kok tahu? Pernah di sini, Bu. Loh, aku ini gak ngerti. Ini Tuhan bilang, maksudnya Tuhan tuh bilang, tapi kan saya enggak mungkin Tuhan bilang. Ini Pak yang saya maksud ini. Ibu tuh bilang, oh, kalau tahu, pura-pura enggak tahu loh. Mana aku tahu? Saya kan bingung. Mana saya tahu, ya sudah, ya diem aja. Belok. Mana Bu? Mata airnya? Tanya Pak, tolong Pak. Tapi Tuhan saya bilang, nanti kamu jangan kecewa loh. Bapak itu nanti ngolok-ngolok kamu lagi. Ya wis lah Tuhan, mengalir. Betul enggak? Benar. Wah, dia dengan senang hati kan dia sudah benar toh. Sampai gini-gini. Pak, Bapak tahu apa enggak Pak? Di sini ada 3 mata air. Orang yang itu besar gagah. Dia bilang, gak ada. Kamu tuh ngelendur ya. Ini nih hutan. Gak ono ya jenenge mata air 3 lagi. Pulang oh kamu. Dia masuk, mukanya sudah kudu nerekam saya, saudara. Bu, bener apa enggak Ibu ngomong? Bener apa enggak? Saya bilang, Pak, pasti ada Pak. Ibu yakin? Yakin Pak. Sudahlah, serano semua sama Tuhan. Sama sembahyang ya Pak ya. Saya enggak ada ngomongan apa, mau ya apa. Akhirnya saudara, begitu masuk, bener-bener saya itu sampai ketenggengan, dijablasi tadi, seret, berhenti, kamu ini kebablas, mundur 2 kiloan, 2 kilo itu berapa saya enggak tahu. Pak, Bapak tahu 2 kilo? Ya tahu Bu, mosok gak tahu. Tolong ya Pak, mundur 2 kilo. Ibu iki waneh, gitu sudah, 2 kilo, persis 2 kilo sudah. Saya menemukan ini, parit-parit ini. Hah? Saya bingung, sudah. Kalau kita perhatikan, ini kan tidak berjalan ya, mati. Kalau di tempat ini, nah, itu desa apa ya Pak ini tadi ya? Lah ini yang kedua, sumbernya keluar. Terus yang ketiga ada lagi saudara. Ketiga. Nah tuh saudara, saya sampai berwinding saudara. Saya sampai, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau maha dahsyat, Engkau tahu di tempat ujung bumi pun Engkau tahu. Sehingga saya sampai, Bapak itu tadi sampai tidak berhenti saudara, saking bingungnya, difotoi saudara, cepret. Saya sampai, aduh Tuhan, Engkau baik. Kalau bukan karena Tuhan saya tidak mungkin menemukan tempat itu. Itu lokasi sangat terpencil. Ternyata desanya namanya Desa Sidoharjo. Dan disinilah saya mengurapi, saudara, tempat di mana letak hutan ini sangat dalam dan betul-betul di tengah-tengah yang tidak bisa kita pikir. Kenapa? Karena dia minum di situ. Jadi ini belum kita ngurapi kepalanya, saudara. Ini baru air liurnya sama minumnya. Nanti saudara kan tahu naga itu, nanti saudara bisa foto. Itu persis di kepalanya naga itu, di mulutnya. Jadi begitu dia buang air liur itu, dia minumnya di situ. Kenapa? 3 tubuh roh jiwa diminum sudah air itu tadi. Nah saat itulah saya sudah ngurapi pakai minyak perminyakan. Tuhan mentre supaya dia tidak bikin masalah di desa itu. Kasihan saudara, terpencil, ada masalah kan juga ribet saudara. Akhirnya dengan seiringnya waktu saudara, dilewati semuanya itu, hingga Tuhan bilang, sekarang kamu keluar dari tempat ini, di desa ini. Kamu harus pergi ke kota. Terus kamu jalan terus. Kota itu lurus, kamu jalan terus. Dan kamu akan menemukan jembatan di situ. Mateng we, jembatan. Jembatan mana?
Saya tanya, Pak, di sini ada jembatan? Ya banyak, Bu, jembatan. Gitu. Sudah, Pak, kita lewati aja jembatan yang pertama itu yang Tuhan mau. Nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Nggak ada kecil, parit, nggak ada, Bu, nggak ada. Ada, Pak, tunggu. Tinggal berapa kilo lagi. Ini sudah hampir deket tok. Begitu sudah benar, saudara, ada jembatan. Ternyata di situ namanya Kali Muso, Kunir. Pertama kali saya ngurapi, saudara, di tempat ini. Wah, saya sampai luar biasa, Tuhan itu baik. Saya ngurapi tempat itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan berkuasa atas langit dan bumi ini, amin. Kemudian saudara, sudah Tuhan bilang sekarang kamu arahkan lurus terus saudara. Waduh, Pak, maaf ya Pak, lurus Pak. Ya Bu, apalan Ibu pokoknya lurus. Ya, lurus terus. Sampai dia bingung gini, di mana ini. Sudah Pak, nanti kita akan ketemu namanya Kali Grendulu. Ya, jembatan Arjo Minangun. Nggak ada, pokoknya gini Pak, ada keramaian di bawah Pak. Nggak ada, ternyata sudah ditemukan, sudah ada Kali Grendulu ini, bawahnya itu ada orang jualan-jualan. Ya ampun, serem juga Tuhan, kalau sampai kepala naga ini berontak ngibas gini, pasti hancur juga kota itu atau tempat itu, saudara. Nah, setelah itu ternyata saudara, yang diminum yang tiga sumber mata air itu sebetulnya termasuk matanya. Jadi mata, mulut itu jadi satu, kan deket jadi satu. Nah, yang Sungai Grendulu sama Kali Muso ini adalah bagian dari batok kepalanya. Nah, disitulah mata naga tanah itu mengeluarkan mata yang merah, berarti memberikan sesuatu tanda bahwa dia akan bergerak dan pasti akan hancur. Jadi lokasi itu sudah kita temukan, Kali Muso Kunir, Kali Grendulu, lokasi di jembatan lama Harjo Minangun. Nah, yang ketiga saudara, kita belok ke kiri, ke kanan. Di daerah belok ke kanan itu kita harus menemukan sungai juga. Kita cari terus saudara, ketemu. Ternyata di situ ada pantai namanya Pantai Suge, Kecamatan Ngarjodiarjo, ke arah Trenggalek. Ternyata arahnya Trenggalek, jembatan Sugih Pacitan namanya. Ya nanti ya kita lihat. Ini juga kita rekam saudara dengan video, karena kalinya itu campur dengan air laut. Dari warnanya itu coklat-coklat, serem gitu saudara. Jembatan Sugih Kecamatan Ngarjodiarjo itu kalinya tuh aneh, jadi kayak coklat tapi itu arahnya laut campur, saudara. Jadi saya merasa ada satu juga yang bergejolak di situ. Saya tidak mau peduli, yang penting sekarang saya tahu bahwa ini adalah jalannya supaya saya harus mengurapi tempat itu. Jadi saya mengurapi tempat itu. Nah, satu lokasi lagi bagian barat Kampung Pacitan, saudara. Nah, ini yang tadi namanya jembatan Sugih Kecamatan Ngarjodiarjo, Kecamatan Trenggalek. Ini saudara. Ya, jadi ini arah ke laut. Jadi ini besar juga. Saya setelah berdoa, saya lewati semua itu. Saya tahu bahwa hal ini sangat mengerikan buat saya. Kenapa? Karena saya tidak mau hal-hal ini terjadi, tapi itu tugas saya. Setelah itu saudara, Tuhan berkata, sekarang ini agak jauh anakku. Pasti kamu capek. Kamu harus terus saja lewati itu terus. Sampai kamu menemukan satu dusun. Dan tidak ada lagi dusun lain. Waduh. Ya apa nih caranya Tuhan? Tanya saudara, ada enggak di sini yang dusunnya terpencil? Enggak ditemukan. Tapi Tuhan suruh bilang terus. Akhirnya saudara, di tengkongan gini, itu ada satu desa, saudara. Dan di desa itu namanya Desa Maron. Saya kan enggak tahu. Pak ini sudah lewat gini, terlalu lama, 4
jam, tidak 3 jam pokoknya udah lama, ada kelenger semua, ada ya lapar, ya kelenger. Karena apa? Di dalam mobil itu kan bayangin jualan terus kan habis. Sudah lewat lingkungan gini saya doa, kok hati saya kok tidak enak Tuhan, kenapa? Saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kembali kamu, ini kebablas ya, kamu melewatinya. Itu loh, di Tengkongan itu ada desa namanya Desa Maron. Desanya saya tidak tahu tadinya, tidak tahu Pak, pokoknya ada di desa itu. Saya berdoa terus, Bapak ini tadi bilang nggak ada, sudah Pak, saya mohon Pak, balik lagi, karena kan rame itu kan di embung tempat jalan besar, jadi kok balik itu males. Akhirnya dia mau, akhirnya begitu mau, bener ya, ada desa, masuk naik itu saudara. Bayangkan naik saudara, bukan turun, naik. Kalau tadi kan di hutan, sekarang ini naik terus. Saya sampai gini, Tuhan ini ya apa Tuhan, kok melewati hal-hal kayak gini, rasanya saya itu sudah tidak mampu. Naik itu masih terus jualan, masih di hutan kiri kanan tuh juga jurang-jurang, aduh pokoknya sedikit aja mobil kita salah langkah, wah harus masuk jurang saudara, ngeri sekali. Jadi hanya satu mobil, sedangkan yang kita lewati itu mobilnya itu ada juga di depan. Jadi pada waktu mobil depan ada, saya deg, saya bilang Pak, bisa enggak? Bisa Bu. Nah, lek saya di sini enggak apa-apa, dekat sama hutan. Lek di sini dekat sama apa? Jurang. Nah, sini lega. Pas jelala sebelah kanan, ini mepet sekali. Ini ada pohon besar di mepet. Saya bilang, lek ini ada apa-apa yang nyantolin di pohon ini. Ya lek saya keluar, lek gak keluar. Terus saya nyepet di situ, ya apa itu bayangan logika saya. Tuhan, tak serano. Aku tuh mau menyenangkan hatimu aja Tuhan, aku tidak mampu. Bentuk hatiku, dengan seperti ini bentuk hatiku untuk mengimani bahwa segala suatu keselamatan ada di pihakmu. Sudah di dalam saudara, ada apa-apa kita tidak tahu saudara. Di dalam sangat terpencil. Nah dari situlah saya tahu bahwa setiap kali ada mobil kita sebelah kanan itu ternyata kita itu untuk mendoakan jurang itu. Nah, kita berdoa, Tuhan tak serano jurangnya apa maksudnya saya tidak tahu. Ternyata banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar, dibuang ke situ oroknya. Jadi kita tuh doain, jujur Tuhan membawa mobil saya ke samping itu ternyata disuruh doa seperti itu. Sangat mengerikan dan itu sangat terpencil. Akhirnya saya agak melebar rega saya. melebar sak lapangan gitu saya, segini besarnya. Baru saya lihat mana ya katanya Tuhan, laut. Bukan kali, laut itu asli laut, bukan kali. Tadi kan campuran, ini kali laut kata Tuhan. Saya bingung mana ya. Hanya saya tanya, Bu maaf, di mana ya ada saya menemukan aliran laut, bukan aliran sungai laut gitu, enggak, aliran laut. Oh ada, naik aja, kurang sedikit lagi naik. Pak, aku sudah enggak sanggup Bu, jalan no dewek. Loh kenapa Pak? Lihat dah terjalnya. Apa Pak? Suruh ngeliat terjalnya. Jadi tingginya tuh sampai sini kan agak kecuram gitu. Loh Pak, masa enggak bisa Pak? Angkat tangan. Lek saya mau, kamu lu dibuaya di kasarannya gitu, tapi kan saya enggak mau. Ya sudah Pak, yes, saya tak jalan. Tahu sudah, jalan baru 3 langkah melorot. 3 langkah jatuh lagi. Bapak tadi ngeliat tuh ketawa-ketawa, loh enaknya ketawa Pak. Saya ini tidak bisa naik karena mungkin terlalu gemuk atau ya apa, tapi semua tidak bisa naik. Akhirnya saya ngelirik aja sama Bapak tadi. Dalam hati saya, jangan kecek-kecek aja, cepetan jalan, ini tidak boleh jam 6, tidak boleh lebih dari jam 6 kita ngurapi. Tapi kan Bapak tidak mungkin tahu, Tuhan tak serano, karena saya ini cuma bencana, tempat wadah Tuhan, di mana Tuhan itu membentuk hidup saya, supaya saya merasa bahwa ini semua adalah
penghormatan buat hidup saya, di mana saya diberikan tugas seperti ini. Ada satu janji Tuhan untuk saya, supaya saya menyenangkan hati Tuhan dengan segala perkara. Saya ingat itu. Ya sudah, akhirnya saudara tahu, mobil itu loh, saya kan mau turun, dijalakno sama dia, seret, direm, seret, ayo naik bu, loh kelek gelundung ya apa? Tahu saudara? Jadi mobil ini kan harusnya kan dia yang gini, berarti kan dari sini ke sini tidak mampu. Lah sekarang kenapa dia seret, direm, ayo bu naik, ya apa? Mau naik apa enggak? Saya mau wis Pak jalan noe, betul enggak? Ayo bu naik, mau dibentak gitu saya. Oh si bapak ini katanya naik enggak bisa, saya mah direm. Pak enggak melorot apa tak jelas no gitu. Enggak turunan nanti remnya tuh. Bu, rem saya ini sudah enggak mungkin blong. Kemarin sudah tak benahi. Ya, udah duduk. Nah saudara saya sudah dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Noai, truet, jadi kayak orang balapan mobil aja, truet, blok gitu, buak gitu. Sudah bu, sampailah sudah katanya. Iya dalam hatiku sakit kabeh. Turun pincang-pincang. Aduh, bu, saya natap sini, saya kan agak sakit ketatap. Bu, tahu enggak bu, tempat itu apa? Sampai lupa saya apa? Ini ngerasa sakit. Itu loh, apa? Air laut. Oh itu dermaganya. Aduh kok naik lagi? Aduh naik lagi. Mas, enggak mungkin, kita naik aja. Saya bilang sama yang barengin saya, nemenin saya. Pegangan tangan, wah tarik-tarian, udah berusaha naik, lega saya, tinggi, agak curam. Duh, kaget saya sudah, ternyata sungainya bening sudah, laut, ini laut bening sekali, betul enggak bening kan? Bening seperti kaca, sampai, menyenangkan sekali, udara segar. Saya bilang, duh, ayo kita turun yuk. Karena saya suka air toh, suka pemandangan, kita turun. Mau megang. Kalau Osin mau apa-apa, no. Tuhan juga bilang, no. Jangan kamu pegang. Loh, kenapa Tuhan? Sudah doa dulu. Karena kita kan kadang lupa. Seneng langsung megang, enggak boleh. Doa. Begitu doa, pengurapan selesai, saya sudah pengen megang itu. Karena saya merasa ada sesuatu yang tidak benar juga. Akhirnya saya naik. Omong-omong sebentar, kita doa selesai, karena sudah maghrib, kita sudahi, kita doa. Begitu doa, saya perjalanan. Jadi itu namanya adalah Desa Maron, Kali Maron di Dermaga. Jadi tempatnya di dekat Dermaga. Dan kita doa selesai, kita pulang, disambut sama penduduk di situ. Banyak sudah. Jadi kayak tontonan saya. Kalau bintang film nggak apa-apa. Enggak ini. Nggak apa-apa. Saya kan juga bingung kan. Ya sudah ya, mantuk-mantuk ya, merok mantuk-mantuk gitu. Sudah. Terus salah satu dari ibu itu, saudara, dia tuh sambil bawa rumput kering dan dia mendekati. Dan dia beri salam. Masa saya enggak mau? Salam. Kamu tuh dari mana? Gitu. Oh, saya dari Surabaya. Oh, pengen lihat laut ya? Iya. Tua dan kempong semua. Ini telinganya itu agak lewer panjang gitu, kayak orang Dayak terus ya. Lintil gitu digerakno tuh. Saya bilang, kamu tahu ini ada sejarahnya. Oh ya, saya mulai nggak kesel lagi dah, lupa udah sini sakit. Ya gak apa sejarahnya. Tuh lihat, menurut kamu laut itu dangkal. Dangkal sekali. Kok ya aku tadi kok nggak megang ya gitu. Jadi baru ingat, itu nggak dangkal, itu dalam. Loh masa kan dangkal, kelihatan tanahnya. Ternyata ada hari-hari di mana ada bencana. Kalau ada bencana sudah, itu menutupi seluruh penduduk situ, sak rumah-rumah, lautnya, air lautnya. Serem kan? Ya
Ya ampun, iya. Jadi di sini ini penduduknya sedikit pada tidak mau. Serem banget. Untung aku tidak megang. Megang cuma merasa tinggi. Orang lebih dari orang ya kelelep. Masih renang kayak apa kan tidak bisa. Karena itu mendadak aja. Satu rumah sudah. Bayangin, bukan satu pinggang kan apa. Langsung satu rumah dalam sekejap loh. Bukan tempo 1 hari 2 hari. Waduh, serem juga ya. Nah, dari situlah saya sadar kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ada 4 titik yang sudah saya selesaikan hari itu. Dan saya bilang terima kasih ya Bu, lain kali saya di sini ya. Lain kali temui saya ya. Ibu enggak pengen naik lagi di atas Bapak tadi. Boten katanya. Enggak. Cukup di sini. Ibu tadi kan jam 6 harus pulang toh? Katanya, iya Pak, iya. Memang sudah selesai. Di sana lebih bagus. Boten. Enggak. Iya Bapak. Kita turun. Ya, bisa loh dia turun dengan santainya. Ya, turun sampai di hotel, saya bersyukur Tuhan baik. Jadi saudara, kita masuk firman Tuhan. Itu kesaksian kepala naga. Nah, kita lihat dangkal kan? Dangkal ya. Nah, ternyata ini dalam gitu saudara. Jadi tiba-tiba aja satu rumah, bayangkan, bukan satu lutut atau sepinggang, tapi satu rumah. Kuasa Tuhan itu besar. Ternyata tempat-tempat yang terpencil pun Tuhan sudah tunjuki bahwa tempat inilah yang harus diurapi supaya penyelesaian naga ini masuk di sini juga, karena dia akan membuat gerakan yang kuat sehingga bencana itu ada di mana-mana. Hal itulah yang membuat kita sadar bahwa kita tidak ada artinya apa-apa dalam dunia ini kalau kita melihat kenyataan hidup seperti ini. Saudara, kita masuk firman Tuhan langsung ya. Kita akan lihat di dalam satu firman Tuhan, ayatnya, kita lihat saudara. Kita lihat ayatnya, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan buka satu firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara, itulah alam roh yang kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia, yang kondisi yang seperti ini kita juga harus waspada bahwa iblis itu membentuk apapun dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas hidup kita selama kita tidak memiliki Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan, maka salib itu akan menerangi. Kita lihat salib itu akan menerangi. Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena kita belajar untuk kudus hidup kita, apapun yang terjadi, agar kita bisa menyenangkan hatinya. Dan kita harus tahu bahwa kerinduan hanya itu kerinduan kita. Kita harus belajar untuk menyenangkan, dan kita harus belajar untuk membuka hati kita. Sudah lihat di papan ini, manusia itu ketika memiliki sesuatu yang indah, kita akan pasti jatuh cinta. Tapi ketika kita menemukan salib Tuhan, kita harusnya belajar jatuh cinta, saudara, bersama dengan Tuhan. Tetapi manusia lebih arah ke sini, sehingga hidup kita memiliki tekanan batin. Maka itu saudara, buanglah cinta yang hanya sementara. Jadikan saudara supaya tidak tekanan batin. Saudara akan ketemukan salib ini, karena di dalam salib ini tinggallah hati Tuhan bersamamu. Dan di dalam salib ini hati Tuhan mencintai kita, dan cinta yang sejati akan ditemukan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, ketika kami mengharap seseorang, dan ketika kami berharap pada seseorang, kami akan mengalami titik jenuh yang sangat membuat kami terluka. Tapi ketika saya memandang salib-Mu, saya melihat cerah dan penuh dengan pengharapan yang besar. Bertemu dengan wajah Tuhan itu indah. Bertemu dengan cinta Tuhan itu sangat mengagumkan. Sehingga saya tidak terasa, saya bisa jatuh tersungkur berjam-jam memandang Engkau. Dan saya akan berteriak, Tuhan, peganglah hidupku.
dan peganglah hatiku agar aku tidak lalai. Sesungguhnya cinta yang penuh dengan kasih sayang itu adalah Engkau. No recipenama. Itulah yang aku mau, kamu anak-anakku. Disitulah kamu akan menemukan cinta yang sejati, di mana aku tidak akan membiarkan kamu hilang, dan tidak akan membiarkan kamu jatuh, dan tidak akan membiarkan kamu miskin. Dan pandanglah aku, maka kamu akan menemukan damai sejahtera itu, dan kamu akan melihat betapa besar kasih-Mu di tengah-tengah. Saudara, mari kita imani segala sesuatu Tuhan punya rencana indah. Kalau perkara ini aja Tuhan ikut campur tangan, apalagi perkaramu tentang hidupmu, keluargamu, keuanganmu, cara pola kerjamu, mungkin kondisi keluargamu, Tuhan pasti ikut campur tangan. Imani itu karena Dia bersama kita. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tangan pada Tuhan pada hari ini. Aku ingin mencintai Engkau Tuhan, melebihi dari nafasku, melebihi dari apa yang ku cintai dan aku miliki sekarang ini. Jangan pernah mengandalkan orang di sekitar kita, tetapi tugasmu sebagai orang pilihan, laksanakan dengan baik. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu, karena hari ini Engkau membuka dan menyingkapkan kesaksian tentang naga tanah. Kami tahu bahwa hal ini membuat hati kami betul-betul tidak mampu. Rancangan-Mu yang indah di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang indah di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa menikmati anugerah-Mu, menikmati pimpinan-Mu, menikmati berkat-berkat-Nya. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Kami percaya itu. Sekarang kami serahkan Tuhan. Mari angkat tangan-Mu melebihi dari atas kepala-Mu. Dan aku menyertai perjalanan kamu, anakku. Maka terimalah berkat-berkat ini. Ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Dikembalikan Tuhan. Beri salam kiri kananmu, jadilah kamu pemenang. Thank you.